Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini dari kelompok 9 yang akan mengusung tema dari penutupan PT Yamaha Music Product Asia yang ada di Bekasi. Jadi, PT Yamaha ini adalah anak perusahaan dari Yamaha Corporation di Jepang yang didirikan pada tahun 1997 di Bekasi, Indonesia. Perusahaan ini berperan penting dalam produksi alat musik, terutama piano akustik dan komponennya, untuk ekspor ke Jepang, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya kita akan mengetahui latar belakang dan alasan mengapa PT Yamaha Music Product melakukan penutupan pabrik yang berada di Bekasi. Jadi penutupan pabrik ini pada Maret 2025 terjadi karena beberapa alasan strategi dan global. Yang pertama adalah perusahaan pasar global. Setelah terjadinya pandemi, permintaan piano menurun drastis, terutama karena pergeseran minat ke hiburan digital dan musik elektronik. Dan yang kedua adalah generasi muda lebih memilih software musik daripada alat musik fisik. Dan yang ketiga adalah piano sekarang dianggap sebagai produk mewah, sehingga terkena dampak dari pelemahan daya beli masyarakat. Yamaha lebih memilih relokasi produksi ke Cina dan Jepang yang dianggap lebih efisien dari segi biaya logistik dan operasional. Kemudian Indonesia dianggap kurang kompetitif untuk produksi jangka panjang alat musik konvensional. Kemudian kita akan mengetahui kronologi dari penutupan pabrik PT Yamaha. Dimulai dari pertengahan tahun 2024, PT Yamaha mengalami penurunan produksi dan efisiensi operasional. Yang pertama, volume produksi piano mulai mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kemudian permintaan global yang menurun menyebabkan banyak mesin menganggur dan lini produksi tidak berjalan maksimal. Selanjutnya, lembur dan jam kerja shift mulai dikurangi untuk menekan biaya operasional. Yang keempat, pendapatan pekerja berkurang menimbulkan kekhawatiran di antara karyawan. Dan yang terakhir, tidak ada penjelasan terbuka dari manajemen, namun karyawan mulai menduga adanya masalah serius. Kemudian pada Januari 2025 muncul isu relokasi produksi mencuat. Jadi rumor relokasi ke Cina dan Jepang ini mulai menyebar di kalangan internal perusahaan dan para karyawan. Kemudian beberapa staf menyampaikan bahwa pertemuan tertutup di antara manajemen dan pusat, yaitu Yamaha Jepang, sedang berlangsung. Dan kemudian awal Februari 2025, pengumuman resmi penutupan pabrik telah muncul. Manajemen mengumumkan secara resmi bahwa seluruh kegiatan produksi akan dihentikan per akhir Maret 2025. Produksi dialihkan ke pabrik Yamaha di Cina dan Jepang yang dianggap lebih efisien secara biaya dan logistik. Sekitar 1.100 karyawan dinyatakan akan terkena PHK. Dan menyebabkan manajemen menyampaikan bahwa hak-hak karyawan akan dipenuhi sesuai UU Ketenagakerjaan yang ada. Kemudian, serikat pekerja merespon dengan meminta kejelasan lebih rinci tentang skema pesangon dan juga gaji. Kemudian mereka memprotes karena tidak ada proses dialog antara peringatan lebih awal. Kemudian pada bulan Februari sampai Maret 2025, persiapan penutupan dan aksi karyawan. Karyawan dan serikat buruh melakukan unjuk rasa damai menuntut transparansi dan keadilan. Kemudian audiensi dengan pihak manajemen untuk memperjuangkan hak. Beberapa karyawan mulai mengikuti konseling dan pelatihan singkat, yaitu inisiatif dari LSM atau komunitas lokal. Produksi mulai dikurangi secara bertahap, banyak lini yang sudah tidak beroperasi. Kemudian suasana kerja menurun drastis, semangat kerja turun karena tidak kepastian masih berlanjut. Beberapa dari karyawan sudah mulai mencari kerja baru, meskipun belum mendapat kepastian soal pesangon. Pada akhir Maret 2025, penutupan resmi dan PHK massal. Produksi dan operasional diberhentikan total, semua pekerjaan resmi diberhentikan karena para pekerja menerima surat PHK. Perusahaan mulai mencari kompensasi sesuai masa kerja, namun sebagian karyawan merasa besaran pesangon tidak sepadan dengan masa pengabdian mereka, yaitu banyak yang sudah bekerja selama lebih dari 15 tahun. Keadaan di sekitar pabrik berubah drastis karena
kos-kosan, warung, dan jasa transportasi sangat sepi dikarenakan para karyawan sudah tidak ada yang bekerja kembali, dan kemudian warga di sekitar kehilangan banyak penghasilan tetap dari kalangan buruh pabrik. Dampak ekonomi yang terjadi menyebabkan penurunan kontribusi Indonesia terhadap ekspor alat musik global, yang menyebabkan citra Indonesia sebagai lokasi investasi industri ikut terdampak negatif karena mereka bisa menjadi sinyal buruk bagi investor asing, apalagi dalam sektor manufaktur padat karya. Kemudian reaksi dan dampak dari penutupan pabrik. Reaksi karyawan dan serikat buruh yaitu aksi unjuk rasa yang dilakukan sebagai dari bentuk penolakan terhadap keputusan sepihak yang dilakukan oleh PT Yamaha. Kemudian tuntutan utamanya adalah mereka menuntut untuk transparansi dari proses PHK ini sendiri, kemudian pesangon yang adil sesuai dengan masa kerja dan undang-undang yang berlaku, dan yang terakhir kepastian masa depan bagi karyawan yang sudah tidak memiliki lapangan pekerjaan. Dan kemudian dampak sosial yang dihasilkan dari penutupan pabrik ini sendiri adalah naiknya angka pengangguran di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kemudian penurunan pendapatan masyarakat yang berdampak pada warung dan usaha mikro di sekitar pabrik. Kemudian stabilitas rumah tangga dan tekanan psikologis dari keluarga. Daripada menutup pabrik, berikut strategi yang bisa kami tempuh adalah yang pertama, diversifikasi produk, yaitu dengan cara mengalihkan produksi ke alat musik digital seperti MIDI, synthesizer, atau alat musik pendidikan. Kemudian menyesuaikan dengan tren pasar generasi muda dan kebutuhan untuk sekolah-sekolah. Yang kedua adalah efisiensi operasional, dengan cara menerapkan lean manufacturing atau menghilangkan proses produksi yang tidak efisien, otomatisasi sebagian produksi agar biaya tetap kompetitif dan menekan dari harga atau biaya produksi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan pemerintah dengan cara meminta insentif pajak atau pelatihan ulang dari tenaga kerja, kemudian mendorong pemerintah untuk hadir dalam transisi tenaga kerja. Dan yang keempat ada reskilling dan relokasi karyawan dengan cara menyediakan pelatihan keterampilan baru bagi para karyawan dan kemudian memfasilitasi penyaluran kerja ke pabrik Yamaha lainnya di Asia. Dan yang kelima adalah kepatuhan pada UU Ketenagakerjaan dengan cara memastikan pesangon dibayarkan sesuai dengan hak dan jasa dan kemudian masa kerja para pegawai dan karyawan. Mengkomunikasikan terbuka agar transisi berjalan dengan lancar dan tanpa konflik sosial. Yang terakhir ada studi kasus pembanding dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Pengalaman dari PT Panasonic menjadi contoh inspiratif dalam menghadapi tantangan industri tanpa harus melakukan PHK massal atau menutup pabrik. Masalah yang dihadapi, mereka mengalami penurunan permintaan terhadap produk-produk tradisional seperti televisi, DVD player, dan peralatan rumah tangga konvensional. Kemudian munculnya kompetitor global dengan harga yang lebih murah. Perubahan perilaku konsumen ke arah teknologi baru yang lebih pintar dan hemat energi. Panasonic justru menunjukkan ketangguhan dan adaptabilitas tinggi melalui berbagai strategi transformasi bisnis. Hasil dari transformasinya, pabrik tetap beroperasi di Indonesia dan tidak ada penutupan massal. Kemudian tidak terjadi PHK besar-besaran karena karyawan yang dialihkan ke lini produksi baru. Panasonic sendiri berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar dan menjaga kontribusinya terhadap ekonomi lokal. Reputasinya perusahaan tetap positif di mata publik dan pemerintah karena menunjukkan tanggung jawab sosial yang kuat. Kesimpulan dari kasus ini yang dapat kami ambil yaitu penutupan PT Yamaha ini seharusnya jadi opsi terakhir setelah berbagai alternatif diupayakan yang telah dilakukan. Keputusan ini menyisakan dampak besar secara sosial dan ekonomi. Perusahaan dengan reputasi global harus mengutamakan keberlanjutan jangka panjang dan pendekatan yang manusiawi.
Kemudian pemerintah Indonesia juga perlu refleksi agar mampu menjaga iklim investasi yang menarik dan kompetitif di sektor manufaktur.